rumah tangga, ya, berarti harus bersabar dengan dinamika rumah tangganya, ya, ya. Dan para nabi bisa melakukan hal-hal yang luar biasa itu semua dengan seizin Allah. Ya. Wa kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Ya. Jadi yang nggak bisa dilakukan dari manusia, ya, mengikuti Nabi itu apabila itu kekhususan. Kalau nggak ada kekhususan, ya udah bisa. Ya. Rasulullah diizinkan oleh Allah menikah 9 apa 11, ya. Itu kekhususan yang itu nggak usah ditiru. Ya, tentu eh, wajar, ya. Dan bahkan nggak boleh ditiru, ya. Umatnya cukup 4 saja. Ya. Rasulullah kalau puasa nggak buka puasa, nggak boleh ditiru karena itu kekhususan. Ya. Tapi bahwa para nabi itu atainahu hukman wa ilma, ya, 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 ini yang harus meningkatkan fikrah kita tentang ilmu. Ya. Ilmu ini tadi, ya, seperti para nabi buat kamu menjadi ahli sabar, ya, seperti para nabi, ya. Pokoknya apa yang disebut oleh Allah tentang para anbiya dari kesabaran, ketaatan dan seterusnya, itulah yang dimaksud dengan hukmah. Ya. Sebutlah Nabi Ibrahim disebut oleh Allah inna Ibrahim la awwahun halim. Ya. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu awwahun. Awwahun itu banyak mengadu kepada Allah. Ya. Ya Allah, tolonglah begini. Ya Allah, tolonglah saya begini. Ya Allah, ampunilah saya. Ya Allah, terimalah amal saya. Pokoknya materi doanya itu variasinya sangat luas. Ya. Halim, ya, kesabaran dalam arti, ya, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak ingin tidak ingin membalas, ya. Walaupun membalas itu boleh, tapi dia orang disebut halim apabila dia tidak ingin membalas kejahatan orang lain terhadapnya. Ya. Sebagaimana Allah sering menyebut dirinya dengan halim. Wallahu ghafurun halim. Allah itu maha pengampun dan halim. Artinya tidak langsung menghukum orang yang bersalah. Ya. Coba bisa dibayangkan, ya, ya, andai kata Allah itu tidak halim, mungkin kejahatan Israel itu sudah dihabisi semua. Ya. Tapi sudah setahun atau bahkan, ya, sudah hampir ya hampir berapa 60 tahun lebih, ya 60 tahun lebih menyakiti umat Islam, Allah biarkan saja, ya, ya. Bukannya Allah itu lupa, wa makana rabbuka nasiya, ya. Bukannya Allah itu nggak mampu, tapi karena halim, ya. Ya, disebut halim apabila manusia itu apabila sifat-sifat Allah yang tidak langsung menghukum kesalahan hamba-hambanya, termasuk orang kafir yang sekafir-kafirnya seperti Yahudi Zionis. Apalagi sama orang beriman, ya. Udah sholat, udah qiyam, udah ini. Kepingin taat, tapi salah lagi. Insya Allah. Allah halim. Sehingga jangan mudah berputus asa dalam memperbaiki diri. Allah itu halim. Ya. Tapi juga jangan menyalahgunakan sifatnya yang halim. Kan Allah baik, nggak bakal menyiksa saya. Ya udah saya maksiat lagi, nggak begitu juga. Ya. Tapi juga tidak bersuudzon kepada Allah.
itu Allah tuh kok tega ya membiarkan orang Israel terus menyakiti kaum muslimin, kok nggak diapa-apain ya, nggak boleh juga begitu ya. Ya, biarlah dengan caranya sendiri Allah menerapkan halim. Nah, ketika Allah bersifat halim, ada manusia disebut halim. Nabi Syuaib disebut halim. Innaka la antal halimur rasyid. Ya, pasti tidak terlepas karena prinsip hukman wa ilma. Ya, ilmunya, ya, ilmunya dijadikan oleh Allah atau ditolong oleh Allah memiliki prinsip-prinsip hukman. Ya. Nah, para ulama di dalam memahami ayat ini, ya, bagaimana agar ilmu kita itu hukman wa ilma. Ya. Maka kalau melihat ayat walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma, sebagaimana juga Nabi Zakaria atau Nabi Yahya disebut wa atainahul hukma sabiyya. Ya, ya. Maka dikatakan ketika ilmu itu, ya, dipelajarinya sedini mungkin, sejak dini mungkin. Ya, ya maksudnya dari masa anak-anak. Ya, ya. Di sini ya wajar kan Nabi Yusuf lahir di lingkungan ayah Nabi, kakek Nabi, ya, buyut Nabi, ya, sehingga ya ilmu mudah sudah diketahui sejak awal. Ya. Artinya apa? Pentingnya bagi orang beriman menghidupkan suasana ilmu di rumahnya, di lingkungannya agar ya ilmu agama itu sudah diketahui oleh keluarganya atau masyarakatnya sedini mungkin, ya. Ataupun Al-Quran, ya, karena dikatakan menta'allamal Qur'ana min sigharihi, ya, ya iltahamal Qur'anu fi nafsi, ya. Siapa yang belajar, dikatakan oleh para ulama, siapa yang sudah belajar Al-Quran dari sejak kecil, ya, ya, bukan kayak kita ya baru hafal hafal An-Naba misalnya sudah di usia 20, 30, tapi alhamdulillah anak-anak kita ya SD rata-rata sudah hafal juz 30 ya. Ya. Tujuannya apa? Agar antara Quran dengan jiwa anak ya itu bisa menyatu. Ya. Iltahama. Iltahama itu dari kata lahm daging. Ya. Maksudnya supaya Quran itu mendarah daging. Ya. Ya. Tapi juga jangan sedih juga. Wah berarti bagi kita ayat ini udah nggak bisa lagi ya kan kita sadar ilmunya udah tua begini. Ya. Tentu bukan berarti sudah kehilangan kesempatan. Ya. Ya, ambil aja esensinya. Esensi di, diperintahkan mempelajari ilmu sejak kecil biar terjadi proses yang panjang dalam mencari ilmu. Ya. Sehingga tidak mustahil siapa yang mencari ilmu walaupun istilahnya terlambat. Baru usia 50 baru nyadar ilmu. Ya. Kalau ya apa kalau belajarnya panjang ya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ya, maka insya Allah walaupun terlambat ya ya apalagi Allah berikan kepada dia satu kecerdasan di atas rata-rata, maka keterlambatan itu tetap bisa mengejar ketertinggalan itu. Ya. Jadi betapapun nggak bisa di waktu kecil, ya udah yang penting belajarnya jangan anget-angetan ya, ya sebulan 2 bulan. Tapi kapan ada yang kapan ada peluang mencari ilmu, ada gurunya, istilah Imam Syafi'i, ada irsyadu ustadz, maka dimanfaatkan. Ya.
Maka di kehidupan para ulama tabi'in ya, banyak sekali yang nyari ilmunya nyadarnya setelah usia 40, 50 ya. Ya, tapi karena memang di sisi lain Allah berikan kecerdasan yang lebih ya, maka jadilah seorang alim yang kabir ya. Di Syriah misalnya ada seorang syekh terkenal dengan Syekh Al-Haffar ya. Al-Haffar itu apa artinya? Kata Hafaro menggali ya. Al-Haffar seorang ulama yang dulunya penggali kubur ya, ya penggali kubur ya. Kenapa ini penggali kubur kok bisa bisa jadi alim kabir ya. 3 kali dia itu tiap ketika menggali kubur atau ketika misalnya mengurus jenazah untuk dikuburkan ya, ya pingsan ya, pingsan dan di dalam alam bawah sadarnya itu saat pingsan itu dia merasa berada di tempat yang indah sekali ya, dengan tamannya, dengan nikmat sekali ya. Ya dia pikir cuma kebetulan aja ya. Ya. Setelah sekian lama ya, ya, ngurus jenazah lagi untuk dikuburkan. Pingsan juga mimpinya hampir sama ya. Ya apa saat pingsan itu dia merasa berada di tempat yang luar biasa indahnya ya. Uh, Akhirnya dianggap masih kebetulan itu ya. Ya. Satu saat ada jenazah lagi kejadiannya sama. Kan dia penasaran. Ini pasti ada artinya, ini nggak mungkin nih ya, kebetulan ya. Maka dia cari itu keluarga-keluarga yang meninggal itu ya. Itu kenapa saya mengalami seperti ini ketika ngubur jenazah si A, si B, si C kata. Ya. Semuanya ternyata sama ya. Bahwa jenazah-jenazah itu ya dulunya adalah orang-orang yang selalu mencari ilmu ya. Orang yang rajin mencari ilmu ya. Sehingga Allah tunjukkan salah satu sebetulnya karomahnya kepada penggali kubur itu ya. Ini sungguhnya secara nas ya sangat sesuai ya menjunjung orang hadis salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah ya. Mencari ilmu itu mencarinya saja ya. Jangan ditanya dulu nanti bisa ngamalin nggak, nanti bisa mendakwahkan nggak, ilmu itu hanya ya sebetulnya Syahfar ini badar di usia 40 langsung dia mengundurkan diri. Saya jalan penggali kubur tapi yang agama ya belajar termasuk yang akan menambah ilmu bahkan dengan prinsip hukman apabila manusia itu menjadi muhsinin ya. Muhsinin itu orang yang ya intensif hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak amal soleh ya. Jadi inilah hubungan antara ilmu dengan amal soleh ya, agar ilmu itu ya, berproses menjadi hukman wa ilma ya. Bukan menjadi teori saja ya, tapi menjadi ada ruhnya, menjadi ada terasa kudwahnya. Oh ini orang alim, oh ya ini memang dia itu contoh dalam hal ini, dalam hal itu dan seterusnya. Walaupun juga ya bukan berarti kemudian jadi malaikat ya, mungkin sih ada kekurangan-kekurangan ya. Yang kedua makna muhsinin itu apabila baik hubungannya dengan
dengan masyarakat. Jadi disebut muhsinin orang yang berprestasi hablum minallahnya dan hablum minan nas. Maka termasuk hablum minan nas utamanya adalah khidmatun nas, melayani masyarakat. Ya. Ilmu yang dimiliki dengan mudah, ya, dengan mudah, ya, diminta oleh masyarakat. Ya, ya. Istilahnya apa? Ya, menjadi orang yang samhan. Ya, ya, pernah seorang alim yang pernah ya, saya dapatkan, ya, dia nggak mau mencari ilmu, dia nggak mau diundang ke suatu tempat kalau caranya cuma dengan telepon, apalagi WA. Ya. Jadi dia maunya kalau butuh ilmu saya datang ke saya. Ya, ya. Ya, kesian kan kalau rumahnya Bogor, kalau rumahnya Bandung. Tapi ya nggak apa-apa lah itu istihad dia, ya. 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 Tapi kalau mau muhsinin, ya jadilah orang alim gampangan, ya. Cukup di WA, Ustaz tolong besok ini, siap insya Allah. Ustaz tolong besok khutbah, siap insya Allah. Nggak perlu ada surat resmi, apalagi orangnya harus datang. Ya. Ya. Dalam rangka apa? Muhsinin, jadilah orang yang muhsinin. Ya. Ya, walaupun kadang-kadang ya harus berisiko juga karena gampangan, ketemu juga orang-orang gampangan. Ya. Saat besok ceramah tempat ini, sampai di sana nggak ada apa-apa. Ditanya, ini gimana? Oh iya lupa, Mak. Iya lupa. Acaranya batal. Ya Allah. Batal nggak ngasih tahu. Orang udah sikat jauh-jauh. 2 jam, 3 jam ke lokasi. Nggak taunya. Nggak, ya. Kadang-kadang ada juga yang begitu. Ya, maksudnya muhsinin. Ya itulah mungkin sedikit daripada resiko ya melayani umat. Ya. Ala kulli hal wa kadzalika najzil muhsinin, siapa yang menjadi muhsinin insya Allah salah satunya Allah berikan balasannya di dunia ini selain pahala-pahala hukman wa ilm. Ya. Maka salah satu doa Nabi Ibrahim ya bisa antum baca misalnya di surat Asy-Syu'ara, ya. Rabbi habli hukman, ya, wa alhiqni bis salihin. Ya. Ayat 82, ya. Ya. Allah berilah kami hukman, ya. Ya, karena biasa hukman itu nyatunya dengan ilmu, ya otomatis berilah kami ya ilmu yang memiliki nilai-nilai hukman, ya. Ilmu yang membuat manusia takut kepada Allah, ya. Membuat manusia nggak terjerumus dalam cinta berlebihan terhadap dunia dan lain sebagainya. Wa alhiqni bis salihin. Ya. Maka ilmu yang bisa membuat orang itu ya tergabung dengan seluruh orang-orang yang soleh apabila sifat ilmunya adalah hukman wa ilma. Ya. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim, ya Nabi Yusuf, ya. Nanti di akhir surat beliau mengatakan tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya. Kemudian doa berikutnya Nabi Ibrahim itu waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya, ya Allah, ya, um, jadikan untukku lisana sidqin fil akhirin. Ya. Apa yang dimaksud lisana sidqin fil akhirin? Ya, yes. Tentu maknanya luas, ya. Tapi kalau mau disingkat gitu ya, diringkas gitu ya. Jadikan hidup ini ya, dengan umur yang sangat panjang. Ya, ya. Tapi tentu bukan berarti hidup 1.000 tahun, 2.000 tahun, enggak. Ya. Hidup tetap aja 60 tahun, 70 tahun. Tapi nilainya itu seperti ya, ya orang yang hidup berabad-abad. Ya.
Jadi orang yang ingin punya lisana sidqin fil akhirin, ya, berarti dia orang yang banyak berbuat, ya, untuk umat, ya, sehingga amal-amalnya dikenang oleh umat sepanjang zaman. Ya. Ini yang dimaksudkan lisana sidqin. Lisana sidqin berarti, ya, kalau secara bahasa artinya uh, apa, kenangan yang bagus, ya, kenangan yang bagus buat generasi yang akan datang, ya. Jadi kenara, jadi masa orang yang akan datang nanti akan tahu kalau Nabi Ibrahim ini dulu begini, dulu begitu, dulu, itu namanya lisan sidqin, ya. Jangan sampai manusia terjerumus dengan, ya, lisana syarrin, ya, lisana syarrin, naudzubillah, ya. Seperti siapa itu? Ya, Qarun, Fir'aun, ya. Tidaklah orang menyebut Qarun, wah berarti orang yang kaya tapi pelit. Wah, Fir'aun penguasa tapi jahat. Ya, ya. Maka termasuk menjadi manusia yang punya lisan sidqin, ya, karena faktor hukman wa ilma. Ya. Karena ilmu-ilmu yang dipelajari itu menghasilkan hukman, ya, dengan makna tadi, ya. Dan bila perlu diminta, dan boleh ini menjadi doa, ya, doa pribadi, ya. Rabbi habli hukma wa alhaqni bis salihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin, ya. Puncaknya waj'alni min warathati jannatin na'im. Jadikan diriku termasuk orang-orang yang mewarisi surga. Ya. Nah, itulah pentingnya, ya, jika manusia itu sudah diberi hidayah oleh Allah, senang ilmu, ya, selanjutnya usahakan ilmunya itu memberi, ya, memberi makna hukman, ya. Ya. Nabi Lut juga disebut dengan diberi hukman wa ilma, ya. Ya, kita bisa baca di surat Al-Anbiya, ya, ayat 74, ya. Walutan atainahu hukma wa ilma, ya. Bahwa kami telah memberi kepada Nabi Lut itu, ya, hukum dan ilmu, ya. Ya. Ilmu lebih kepada informasinya, hukman kepada mentalitasnya. Itulah ya bahasa lain yang bahasa sederhananya, ya. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ. Kami selamatkan Nabi Lot itu dari, ya, negeri yang rusak. Isunya maksiat. Pas, ya, salah satunya adalah siapa yang punya hukman wa ilma, ya, ya, tidak menyerah dengan rusaknya lingkungan yang ada di sekelilingnya. Ya. Yang ini bermaksiat, yang ini bermaksiat, semua bermaksiat. Ya. Sementara manusia itu umumnya sering terbawa oleh lingkungannya. Ya. Ya, lingkungannya jahat, mungkin jahat. Ya. Tapi siapa yang punya hukman wa ilma, ya, dia tetap teguh. Ya. Betapapun eh, lingkungannya sangat memprovokasi dirinya untuk ikut terjerumus. Na'udzubillah. Ya. Sehingga dengan hukman wa ilma, dia punya keyakinan yang kuat. Ya. Betul, ini nilai-nilai ilmu yang saya pelajari ini, ya, gak disukai banyak orang. Tapi kalau memang benar, ya udah saya bertahan. Ya. Ya. Karena sifat manusia itu sering terbawa mayoritasnya apa. Ya. Sehingga para ulama mengatakan, la yaghurrannaka, ya, ya, kathratul halikin. Ya.
Kamu jangan terprovokasi ya, walaupun yang nggak suka dengan kebaikan itu mayoritas. Mayoritasnya nggak suka Quran, mayoritasnya nggak suka tilawah, mayoritasnya. Tapi kalau itu sudah jelas hadisnya, kamu harus pegang teguh kepada nilai kebaikan. Siapa yang bisa begitu, itu namanya hukman wa ilm. Ya. La yakhda'annaka kilatus salikin. Ya. Dan jangan sampai menipu kamu. Ya. Yang mau ngaji sedikit, yang ngaji kan sedikit. Ya. Yang mau baca Quran kan sedikit. Ya. Yang mau infak Filistin kan sedikit. Nggak apa-apa. Mau sedikit apapun. Andai kata cuma dua tiga orang. Ya. Saya tidak akan berubah pikiran. Nah, itu namanya hukman wa ilma. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi Lut. Ya. Dia berada di yang disebut oleh Al-Quran. Ya. Minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'ith. Mayoritas penduduk negeri itu ahli maksiat semua. Tapi membuat dirinya tetap ya, tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk kasus Nabi Lut ini menunjukkan pentingnya orang beriman itu merapat kepada guru yang juga punya hukman wa ilma. Ya. Ya. Siapa gurunya Nabi Lut? Nabi Ibrahim. Ya. Bahkan Nabi Ibrahim itu pamannya Nabi Lut. Ya. Itu di tengah semua orang nggak suka dengan Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Ya. Mungkin dengan beberapa orang beriman yang lain tempel terus. Ya. Istilahnya mulazamah. Ya. Mulazamah intensif bersama Nabi Ibrahim. Ya. Sehingga Allah berikan hukman wa ilma juga. Ya. Hukman wa ilma di kehidupan Nabi Lot adalah kenapa? Ya. Ya. Tetap nggak putus asa, tetap nggak nyerah. Ya. Walaupun mayoritasnya susah dibenahi, tetap berbuat, tetap berdakwah namanya ya, tetap melakukan islahul ummah. Ya. Andai kata seluruh negeri ini nggak ada yang mau, ya saya akan tetap berbuat. Ya. Akhirnya yang menerima itu cuma dua orang. Ya. Jadi kalau Nabi Nuh dikatakan 80 orang, Nabi Lut lebih sedikit lagi. Ya. Tapi itu tidak menyusutkan semangatnya untuk mengajarkan kepada umat. Ya. Ini contoh real, ya, contoh kasuistik tentang ya bahwa dalam berdakwah itu yang penting adalah yang dilakukan, bukan hasil. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Contoh yang salah satu realnya adalah kehidupan Nabi Lut. Ya. Walaupun yang menerima dakwahnya cuma dua putrinya. Ya. Bahkan istrinya pro terhadap pelaku-pelaku maksiat di di masyarakat sehingga Allah katakan di surat At-Tahrim menjadi ahlun nar. Wa qila dkhulan nara ma'ad dakhilin. Ini kepada siapa ini? Kepada istri Lut dan istri Nuh alaihi wassalam. Ya. Jadi nggak ada istilah gagal berdakwah. Ya. Yang gagal itu yang nggak ngapa-ngapain. Selama berbuat dengan hasil begini, hasil begitu, ya. Masing-masing dengan fitnahnya, ujiannya, ya. Yang masya Allah menjadi orang yang di apa diikuti ya. Istilahnya followernya banyak, ya. Ya, tetap ada fitnah. Fitnahnya ada masalah keikhlasan. Ya. Gimana agar bertahan bahwa dakwahnya bukan untuk popularitas. Ya. Menjadi orang yang berdakwah cuma diikuti segelintir orang ada ujian. Ya. Ujiannya uh, membuat orang gampang goyah. Ya. Dikira orang-orang sudah tidak mau lagi terhadap diri. Ya.
Padahal itulah nah, karakter kegiatan dakwah. Bisa ditakdirkan banyak pengikutnya, bisa nggak ditakdirkan. Ya. Yang penting manusia itu kalau sudah mau berdakwah, atau istilah lain mau berislah, mau mengislah umat, memperbaiki umat, maka ayat berikutnya, ayat 75 itu mengatakan, wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas salih. Allah masukkan Nabi Lut itu di dalam rahmatnya. Ya. Ya, ibarat rahmat itu sebuah rumah, ya. Fi rahmatina berarti seperti masuk, ya. Bukan sekedar dikasih rahmat, tapi masuk, ya. Dipenuh dengan rahmat, ya. Istilah ini ada di akhir surat Al-Insan, ya. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Ya. Wadzalimina a'adda lahum azaban alim. Ya. Wa adkhalnahu fi rahmatina. Ya. Kalau dakwah itu diukur dengan hasil, ya mungkin nggak like lah Nabi Lut. Ya, tapi ya, prinsip di sisi Allah, ya, prinsip di sisi manusia aja yang harus banyak. Ya. Si Allah, yang penting manusia itu mau bergerak terus untuk menyadarkan umat manusia, dia sudah mulia. Ya. Innahu minas salihin, dan Allah pun mengakui bahwa Nabi Nuh itu ya, ya termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Jadi kita lihat uh, brand seorang ambia itu, para nabi itu, ada branding-branding yang sifatnya menyeluruh. Salihin, lisan sidqin fil akhirin, ya. Itu buat manusia, ya. Adapun statusnya sebagai nabi itu memang khusus. Ya. Tapi dia minas salihin, dia minal muslimin, tawaffani musliman, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa para non ambia pun sungguhnya punya peluang sama untuk seperti para ambia itu dalam prestasi-prestasi keimanan selama manusia itu terus berusaha menjadi orang yang memiliki hukman wa ilma. Ya. Baik jemaah rahmatullah, inilah yang disebut tafsir maudhu'i, ya. Dan menjadi motivasi kita untuk terus mencari ilmu baik di forum Kamis ini atau forum-forum yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih, Gunda, lagi ada rebanaan di tetangga musola. Jadi lumayan Oh ramai. iya, nggak kedengeran saya di sini. Ya, Enggak kedengaran ya. nggak, Baik, nggak Jemaah aman. Rukullah, boleh ada pertanyaan Gunda? Ya, silakan. Silakan jika ada yang mau memanfaatkan untuk bertanya pada sore hari ini terkait dengan tema terkait Uthman wa Ilman, ini mencerahkan sekali seperti yang sempat kita bahas sedikit dalam grup tadi. Silakan jika ada yang mau bertanya. Terkait nazam ala tanamul ilma illa bisittatin saumbika amatmu ilmi bayan kain wa hirsin wa tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis zaman. Itu populer sekali di kalangan pesantren Burda ya. Apakah itu Ya, itu. perkataan Imam Syafi'i, ada juga mengatakan Imam Ali Gunda. Mungkin yang penting, tadi saya sempat bahas di grup itu tentang istibar. Istibar itu bukan sekedar sabar. Uh, Boleh dijelaskan lagi Gunda barangkali dalam mathalabul ilmi istibar, perlu istibar. Ya, memang apa syair ini terkenal, ya. Ya, terkenal dari Imam Syafi'i, ya. Kalau di kalangan pesantren ada kitab wajib namanya Ta'limul Muta'allim. Ya. Adab menjadi santri dan adab terhadap guru, istilahnya, ya. Ya, maka dikatakan, ya, akhi, lantana adalah ilma illa bisittati, ya. Ada 6 perkara manusia itu akan bisa dapat ilmu. Pertama, zakaun. Zakaun itu kecerdasan. Ya. Maka penting kita memahami kecerdasan itu nggak harus seperti Habibie lah. Ya. Ya.
kalau saya memahami zakal itu yang penting kamu waras nggak gila, sebetulnya kamu punya zakat ya. Adapun kualitasnya biasa, sedang, tinggi, nah itu dari rezeki dari Allah. Itu kita nggak bisa. Kenapa susah nggak seperti dia? Nggak usah begitu ya. Kalau dalam menghafal Quran itu biasa begitu ya. Ya. Mulainya sama ini 10 orang sama ya. Ada yang baru 6 bulan selesai, ada setahun selesai, ada yang 2 tahun selesai, ada yang 5 tahun, nah, itu tergantung zaka. Tapi ujung-ujungnya kan selesai semua. Ya. Zakaun wa hirsun. Hirsun itu ya perhatian. Gitu, ya. Apakah perhatian dalam arti ya nggak mau kelewatan gitu ya. Ya. Pokoknya udah tahu misalnya ini hari Kamis ada majelis ilmu, itu gimana caranya supaya nggak kelewatan. Ya. Ya. Yang lain bila perlu minggir dulu. Ya. Hirsun. Tapi tidak disebut hirs ya. Ada halangan dikit aja nggak jadi ya. Tapi Harrison tuh pokoknya berusaha gitu. Walaupun mungkin terlambat ya. Kalaupun absen cukup sekali, ya jangan ya, itu namanya Harrison. Kaun wa Harrison wajtihadun. Bersungguh-sungguh ya. Bersungguh-sungguh itu bisa jadi kenapa? Ya, ya, siap melelahkan dirinya untuk ilmu ya. Apa kurang tidur ya, apa mungkin ya uh, ini satu yang nggak boleh terjadi ya, keasikannya di ilmu kurang olahraga ya, ya kurang bagus juga ya. Walaupun menunjukkan bahwa dia luar biasa perhatiannya ya. Takaun wa hirsun wa ijtihadun ya. Uh, Apalagi wabulghatun ya, wabulghatun ya, ya siap mengeluarkan ya, mengeluarkan dana untuk ilmu ya. Walaupun di masyarakat ini terlihat ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ya. Apa yang maksud ekstrem kiri dalam bulghatun itu? Ya. Pokoknya kalau ilmu itu bawaannya mau gratis aja. Ya. Ini kurang bagus juga. Ya. Sebaliknya ada pokoknya kalau mencari ilmu ya kamu harus punya uang sekian ratus juta. Ya. Ini juga nggak bagus juga. Ya. Terus pertengahan. Ya. 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 Ini termasuk yang apa yang seharusnya nggak terjadi. Ada orang kalau mau kedokteran harus siap dengan uang sekian miliar misalnya. Ya. Di satu sisi bagus, tapi sisi lain ketika ilmu itu hanya menjadi kelompok-kelompok tertentu, berarti pasti ada sistem negara yang kurang baik. Ya. Karena Bulghatun ini memang aslinya ya eh, tanggung jawab negara. Ya. Bawaan pada zamannya ya. Ya, semua guru-guru itu dibiayai dengan biaya yang dengan hidup yang secukup-cukupnya, ya. Agar ada gayangan masyarakat yang terhalang nggak bisa mencari ilmu, masalah bulghatun, ya. Ya. Apalagi wastibarun, ya. Istibar itu kesabaran yang ekstrim, ya. Ya tadi ya, kalau mau waktu yang panjang berarti kan harus sabar. Ya. Sabar ya, prosesnya, sabar mungkin terhadap gurunya ya, ya. Mungkin apa kurang klop dengan gurunya dan seterusnya ya. Kesabaran yang istibar, istilahnya kesabaran yang unlimited ya, bukan setahun doang sabarnya 2 tahun, tapi sepanjang hidupnya selalu sabar ya. Terakhir waktu zamani ya, dan siap dengan waktu yang panjang. Ya, ya, seperti yang tadi dikatakan, walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilma. Intinya Nabi Yusuf itu nyari ilmunya udah bertahun-tahun. Ya,
Ya kan. Kebetulan diuntungkan oleh ya ayahnya Nabi, ya eh, kakeknya Nabi Yakub, ya kakeknya Ishak, buyutnya Ibrahim, ya pantas ya. Udah kecil udah banyak, kecil kecil udah banyak ilmunya. Ya. Kalau kita nggak bisa begitu, yang penting tulus zaman, ya. Panjang waktunya, ya. Unlimited. Ya, pokoknya selama ada usia, dia terus mencari ilmu. Wallah. Baik, benar. Ada satu pertanyaan lagi. Apakah Ya silakan. masuknya para dai pada kontestasi pilkada saat ini juga bisa dimasukkan dalam kategori hukman wa ilman? Mohon pencerahan. Ya kalau amal siasi, kegiatan siasahnya yang dilakukan ya sesuai dengan ilmu. Ya, maka insya Allah ya, ya kegiatan siasahnya tidak terlepas dari hukman wa ilma. Ya, ya, maka para asatid yang paham bagaimana akhlak Nabi Yusuf, bagaimana akhlak Nabi Dawud, bagaimana akhlak Nabi Sulaiman, insya Allah ya dia akan menjadi politisi yang hukman wa ilma. Ya. Salah satunya ya, hukman wa ilma itu kalau bicara tentang Nabi Sulaiman di An-Naml 36 itu ya, ya kalau harus bertabrakan antara kepentingan harta ya, yang pasti dicintai dengan kepentingan dakwah, maka dia tinggalkan harta. Ketika kata Balkis, udahlah gak usah repot-repot, nih saya kasih hadiah. Oh, maksudnya saya nggak boleh berdakwah dengan hadiahmu ini nggak bisa. Ambil aja semua hadiah. Ya, kalau bisa begitu, namanya hukman wa ilma. Ya. Tapi kalau sibuk di politik, kemudian ya tidak terasa kiprahnya buat masyarakat. Ya, masyarakat mengambil manfaat dari apa terhadap politisi ini? Ya, nah, ini sebetulnya terlepas seorang ulama atau bukan, seorang ustadz atau bukan, ya siapapun, ya kalau dia menjadi politisi yang soleh, ya hukman wa ilma, ya. Karena di zaman sekarang, ya kata ustadz itu kan udah murah, ya. Semua pokoknya ya alim sedikit ustadz, ustadz, padahal belum tentu, ya ilmunya sudah mencakup ya seluruh eh, ilmu-ilmu yang dibutuhkan, wabil khusus ilmu dalam bersiasah, ya, ya yang seharusnya ketika itu terjadi maka nggak ada kata terlambat juga walaupun dia sudah jadi gubernur, dia jadi menteri, ya penting dia terus belajar dari orang lain agar Allah berikan hukman wa ilma, karena Rasulullah mengatakan ketika manusia itu dalam masuk di bidang politik, maka memang ujiannya berlipat-lipat, lebih banyak daripada yang tidak menjadi praktisi langsung. Ya. Berarti lebih dibutuhkan hukman wa ilma saat berpolitik. Ya. Maka insya Allah dengan hukman wa ilma, politik itu menjadi alat yang sangat efektif untuk menghasilkan amal soleh, khususnya terhadap hablum minan nas. Ya. Sebaliknya, kalau lepas dari hukman wa ilma, justru politik itu cenderung membuat masyarakat atau rakyat jadi sengsara karena kebijakan-kebijakan kepala pemerintahan yang tidak taat kepada Allah atau istilahnya tadi tidak minal muhsinin tadi, ya. Allah a'lam. Oh, baik. Saya kira cukup Bunda. Sudah cukup sore hari ini. Semoga eh, kajian sore hari ini dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi menjadi pengaya ilmu kita dan manawa ilman, dan kita harus tetap semangat untuk kalaupun ini menyimak kajian baik secara offline maupun online ya, di sisa panjang umur hidup kita, di sisa hidup kita mungkin di antara kita
ada yang terlambat sadar. Kita kata Bunda tadi tidak sejak kecil, maka tulus zaman panjangnya masa itu harus ditebus dengan kita terus mendedikasikan diri dalam thalabul ini. Baik Bunda, dari akhir sesi mohon berkenan membacakan doa buat kita Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wasallam. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bunda. عفوا. Semoga sehat selalu Bunda. Amin ya Rabbi. Baik, jemaah Bunda, demikianlah kajian kami sore sama Bunda dengan tema hukman wa ilman ya. Semoga ini penting banget temanya untuk kita resapi dan kita dalami, pelajari lebih lanjut. Semoga menjadi bekal kita untuk terus thalabul ilmi sepanjang hayat. Ya. Silakan yang ketinggalan bisa menyimak channel YouTube-nya. Tapi mohon maaf tadi di awal ada gangguan Zoom, jadi mungkin tidak terekam di masa-masa awal. Ya, ada terputus juga sinyalnya, jadi tidak utuh ya untuk rekaman kali ini, San. Tapi mudah-mudahan secara umum materi yang disampaikan sampai kepada kita. Mohon maaf atas segala sesuatunya. Kita akhiri dengan doa kuatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Ya, iya.